Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Ini jadi apa nih ceritanya? Masih dalam rangka kemerdekaan ya? Merah meriah. Mudah-mudahan tiap langkah ibu-ibu dari rumah datang ke Masjid Taman Puri Bintaro ini Allah catat jadi amal soleh. Memudahkan jalan kita menuju surga. Karena hadis Nabi itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa artinya? Barang siapa yang bersusah payah melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu, niatnya belajar supaya jadi hamba yang lebih baik, maka itu akan memudahkan jalan kita menuju surga insya Allah. Jadi saya sering sampaikan Bu, walau bagaimanapun pertemuan offline tatap muka seperti ini itu punya bobot barokah yang berbeda kalau dibandingkan dengan majelis online. Sepakat ya? Mungkin kalau online itu saya kalau setiap kali ada sesi Zoom itu bisa 1.000 bahkan 3.000 orang. Di YouTube itu satu video saya bisa ratusan ribu yang nonton. Sedangkan kalau offline mungkin nggak banyak. Tapi tetap nilai barokahnya beda insya Allah. Ya, karena kita melangkahkan kaki, datang ke satu majelis yang kata Nabi, majelis ilmu itu tempat tercurah-curahnya sakinah. Ada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apa artinya? Jadi Bu, pokoknya kalau kita datang ke majelis ilmu, ini ngerti atau nggak ngerti itu urusan yang lain. Datangnya saja, ini Bu ya, datangnya saja kita ke majelis ilmu, itu udah dapat janji dari Nabi, curahan rahmat. Ngerti nggak ngerti, nomor sekian. Ada satu riwayat yang menceritakan ketika itu Allah memerintahkan malaikat untuk mencurahkan rahmat kepada siapapun yang datang ke majelis ilmu. Kemudian ada satu malaikat yang protes. Protesnya gimana? Kira-kira begini, ya Allah, ada orang-orang yang datang ke majelis itu niatnya nggak belajar. Dia cuma nggak sengaja lewat, duduk di pojokan, nggak betul-betul nyimak gitu ya. Bahkan nggak niat datang, nggak sengaja datang. Apakah yang seperti itu dapat juga ya Allah? Jawabannya apa Bu? Dapat. Jadi datang ke majelis ilmu itu Bu, apapun motifnya, ya, seneng nggak seneng, kepaksa atau nggak kepaksa, niat atau nggak niat, datangnya aja. Menurut riwayat yang tadi saya sampaikan, itu dapat curahan rahmat dari Allah. Apalagi kalau betul-betul niatnya tulus, kepengen jadi hamba yang lebih baik, itu berlipat. Mudah-mudahan Allah kasih kita berkah ya Bu ya. Nah, seperti biasa, saya selalu memulai supaya semakin berkah, kita saling mendoakan dulu. Boleh?
Tangan kanannya pegang yang di sebelah kanan. Ya. Ikuti kata-kata saya dengan tulus. Saudaraku, mudah-mudahan pagi hari ini Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, yang melapangkan dada, memudahkan urusan, memulihkan jiwa, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian sebelah kiri, yang sebelah kiri gantian. Saudaraku, makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya, silakan. Berdoa itu ibadah dan satu kebaikan. Apalagi kalau mendoakan. Itu kebaikannya berlipat ganda. Ibu, sesuai dengan tema yang sudah diinfokan, pagi ini kita akan mengupas satu bahasan yang menarik. Apa Bu judulnya Bu? Judulnya Inner Voice. Apa judulnya? Coba diulang, apa? Apa itu inner voice? Inner itu apa? Sesuatu yang ada di dalam. Voice itu apa? Suara. Ini penting nih Bu. Karena gini, kita tuh kalau mau berubah, mengubah apapun, itu nggak bisa kalau nggak mulai dari dalam. Betul ya? Segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Saya punya channel YouTube yang tajuk bahasannya saya sebut dengan inner game. Inner game itu permainan atau dinamika batin. Kita sering dengar istilah inner beauty. Apa itu inner beauty? Cantik yang terpancar dari dalam. Jadi kecantikan itu tidak hanya ditentukan oleh berapa harga skincare-nya Bu, tapi apa yang terpancar dari dalam. Makanya kita sebut inner beauty. Ada juga inner peace. Inner peace itu apa? Ketenangan, kedamaian yang memang mendalam, datangnya dari dalam, dan itu keluar. Jadi istilahnya itu inside out. Dari dalam keluar. Nah, pagi ini kita akan mengupas tentang inner voice. Ah, ini menarik. Banyak orang gak sadar bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu ada begitu ramai suara-suara. Betul Bu? Bisa dalam bentuk lintasan pikiran, ya, suara-suara batin, prasangka, itu arusnya deras sekali. Bahagia atau tidaknya kita, ya, sempit atau lapangnya dada kita, itu ditentukan oleh suara-suara ini. Suara-suara ini Bu, powerful sekali. Bahkan sangat otoritatif. Suara yang lain kalah. Mau itu suara ustadz kek, suara ulama, suara kiai, suara orang tua, suara anak, suara motivator. Semua suara itu pada akhirnya kalah sama suara-suara yang ada di dalam diri kita yang itu kita ikutin. Dan sekali lagi saya katakan, kenapa ini penting? Karena ini arusnya deras sekali, Bunda. Arusnya deras sekali. Seberapa deras, Ustaz? Mari kita bandingkan. Ibu, kalau suara yang keluar dari mulut, itu tuh nggak banyak. Coba saya mau nanya, siapa di sini yang paling cerewet? Ada? Oh, semua. Kalau jawab semua, cari temen itu. Siapa yang paling cerewet? Semua, Ustaz. Itu cari temen ya. Coba ibu-ibu hitung aja deh, hitung. Nanti coba pakai stopwatch ya. Pakai stopwatch, kemudian pakai apa tuh Bu yang buat pikir tuh alat apa? Alat berhitung tuh ya. Nah, ibu ngomong terus, ibu nyerocos terus 1 menit.
Nggak berhenti. Gitu ya. Coba ibu hitung. Berapa maksimal kata yang bisa Anda ucapkan dari mulut dalam 1 menit? Berapa? Ada pernah gitu nggak? Secerewet-cerewetnya orang, Bu, itu 1 menit paling maksimal 140 kata. Itu udah maksimal. Ibu kalau ngomong non-stop 1 menit, itu maksimal. Berapa kata? 140 kata. Nah, itu kalau suara di mulut. Suara yang datang dari lisan. Tapi ibu-ibu tahu nggak? Ada berapa kata di dalam ruang batin kita? Dalam 1 menit. Ada yang tahu? Ini diteliti oleh para ahli, Bu. Bidang saya kan neuropsikologi ya. Para pakar itu bilang, menurut seorang peneliti, suara yang ada di ruang batin kita 1 menit itu bisa mencapai 4.000 kata. Berapa, Bu? Coba lihat perbandingan, lihat rasionya. Kalau suara di lisan berapa? Cuman 140 dalam semenit. Itu maksimal tuh. Kalau ibu ngomong terus nggak pakai berhenti, itu cuma 140. Iya. Kalau perempuan itu sehari berapa, Bu, katanya, Bu? Minimal 20.000 ya. Itu sehari kan. Laki-laki lebih sedikit. Ya, makanya katanya laki-laki nggak bercerita. Nah, kalau istri saya ngomong terus ya, berarti lagi ngabisin jatah 20.000 katanya. Itu sehari. Kalau semenit itu paling 140 maksimal. Tetapi suara di dalam diri itu semenit bisa 4.000. Ini contoh ya. Ini ibu-ibu nih sekarang mulutnya diem. Diem nggak? Tapi nggak diem tuh di pikirannya. Betul nggak? Macam-macam tuh. Ada yang mikir, tadi jemuran belum diangkat misalnya. Tadi kompor udah mati belum ya? Habis kajian mau kemana ya? Ustadz Sony makin ganteng ya. Gitu. Misal ya. Ibu mulutnya sih diem tuh. Tapi ininya nggak berhenti, betul, Bu? Bahkan kita tidur aja nggak berhenti tuh, Bu. Makanya kita mimpi, ya nggak, Bu? Ada orang mimpi begitu bangun tidur lagi bersambung mimpinya. Pernah, Bu, kayak gitu? Ya. Coba dihitung, Bu. Kalau 1 menit aja 4.000, berarti dalam sehari itu jutaan. Iya kan? Coba. Satu hari kan 24 jam. 24 jam itu berapa menit? Kali 4.000. Jutaan. Nah, ini kalau nggak kita sadari, rudet. Kenapa ini perlu kita sadari? Karena suara-suara itu sumbernya bisa macam-macam. Ada suara-suara atau lintasan pikiran yang mungkin datangnya dari hawa nafsu. Ada. Makanya disebut hawa. Hawa itu suara-suara yang datang dari diri sendiri, yang cenderung mendorong kita pada keburukan. Disebut dengan hawa nafsi. Itu. Ada juga suara-suara yang datang dari setan, Bu. Nah, kalau suara yang datang dari setan itu disebut was-was. Apa namanya? Makanya gimana? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dibisikinya itu nggak ke telinga, tapi ke dada, sudur. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian minal jinnati wan nas. Ini maksudnya apa? Setan itu sifat, Bunda. Dia bukan makhluk, tapi setan itu sifat. Bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Jadi manusia yang kayak setan juga ada, Bu. Yang bisik-bisikin kita ke arah yang nggak benar. Itu minal jinnati wan nas. Was-was. Saya ulang ya. Kalau bisikan itu datangnya dari diri, disebut dengan hawa. Oke, Bu? Kalau bisikan itu datangnya dari setan, disebut apa? Was-was. Ada lagi yang ketiga, bisikan yang datangnya dari Allah atau dari malaikat. Nah, itu namanya ilham. Apa namanya, Bu? Ilham. Kita kan bukan nabi. Kalau nabi dapat wahyu. Tapi kalau selain nabi, dapatnya itu ilham. Ya, Bu? Kayak ditunjukin, dibikin mantep hati kita dengan sesuatu
Itu kan kayak istikharah gitu ya. Nah itu namanya ilham. Nah ini itu ada jutaan Bunda. Ada jutaan suara setiap hari yang deras sekali memenuhi pikiran kita, perasaan kita, benak kita. Ini perlu kita sadari, Bu. Yang mana yang kita ikutin? Ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan kalau nggak kita sadari? Jadi prinsipnya begini, Bu. Segala sesuatu yang tidak kita sadari, itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita pengen mengendalikan, kita perlu sadar dulu. Makanya pintu gerbang paling awal untuk mampu punya pengendalian diri, untuk mampu berubah, itu perlu sadar dulu. Kalau belum sadar, nggak bisa berubah. Kalau belum sadar, nggak bisa kita mengendalikan. Makanya orang tuh kalau sudah sadar, minimal sadar aja dulu, itu udah 50%. Udah setengah jalan. Contoh ya, misalnya ada orang curhat sama saya begini. Ustaz, coach, gimana ya coach ya, saya tuh orangnya agak sombong. Saya tuh orangnya masih suka merendahkan orang lain. Saya tuh orangnya masih ria. Saya tuh orangnya masih suka dengki. Dia udah ngomong gitu aja, Bu. Itu udah setengah jalan. Paling tidak, dia apa? Dia sadar bahwa dia punya itu. Tapi kalau orang itu belum masuk pada fase sadar, itu masih jauh perjalanan. Kalau masih ngomongnya, salah saya apa Ustaz? Dosa saya apa Ustaz? Nah itu dosanya. Apa? Nggak merasa berdosa. Orang kalau belum sadar, perjalanan masih jauh. Tapi kalau setidaknya sadar aja dulu. Sadar dulu. Ya, ini kekurangan saya. Ah itu udah setengah jalan. Makanya sadar itu pintu gerbang paling awal. Setelah kita sadari, baru bisa kita kendalikan. Baru bisa kita tata. Baru bisa kita kelola. Baru kita bisa manage. Baru bisa kita ubah. Nah, pagi ini saya akan membahas dari sekian ribu bahkan jutaan suara-suara itu, Bu, yang ada di dalam diri kita. Saya bahas 3 aja. Boleh, Bu? 3 aja. Karena kalau bahas semuanya nggak cukup waktu kita ya. Membahas 4.000 kata, berarti 4.000 pertemuan, Bu. 3 aja. 3 suara batin yang perlu kita sadari dan perlu kita waspadai. Karena ini bisa menyempitkan dada. Bisa membuat kita menderita. Bisa membuat kita kehilangan bahagia. Bisa membuat kita nggak berdaya. Bahkan bisa membuat kita terjebak dalam dosa. Nah ini yang ngeri. Jadi Bunda, tema kita pagi hari ini kita batasi. Setidaknya kita menyadari 3 dulu. 3 suara batin yang ini bahaya. Kalau kita ikuti. Ini perlu kita tempatkan pada tempat yang semestinya. Kalau ini bisa kita kelola, maka insya Allah lapang dada kita. Boleh kita bahas ini, Bu? Ada berapa mau kita bahas? Siap mulai? 1. Suara batin pertama yang perlu kita waspadai, perlu kita sadari adalah suara-suara yang seakan terus mendorong kita untuk kepingin cepet-cepet, kepingin buru-buru, kepingin tergesa-gesa. Nah, itu yang nomor 1. Bahaya. Bahaya. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Jelas. Itu teksnya jelas. Ketergesa-gesaan datangnya dari syaitan. Maka waspadai. Waspadai, Bu. Kita tuh sering terjebak dalam suara-suara ini. Apa-apa pengen buru-buru. Apa-apa kepengen cepet-cepet. Bahkan, ini Bu, ini kalau masuk pada satu kedalaman, itu bisa jadi sumber dosa. Apa contohnya?
pengen buru-buru kaya. Gimana Bu? Korupsi lah. Ya kan? Pengen buru-buru, apalagi contohnya? Ya, pengen buru-buru berusaha, pengen buru-buru dapat hasil. Pengen buru-buru dapat gelar. Gimana caranya? Ya pakai curang lah. Gak mau berproses. Berusaha pengen buru-buru ngelihat hasilnya. Berdoa kepengen buru-buru melihat wujud pengabulannya. Ini bahaya Bu. Hati-hati. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Ya, nggak boleh. Apalagi dalam konteks doa ya Bu ya. Rasulullah itu ada sebuah hadis yang sangat indah dan ini penting banget Bunda untuk kita perhatikan. Apa kata Nabi? La yazalu yustajabu li abdi ma lam ya'jal. Apa artinya? Allah itu senantiasa mengabulkan doa seorang hamba. Senantiasa Bu. Pasti Allah itu akan ngabulin kok. Doa setiap hamba. Malam ya'jal. Apa artinya? Malam ya'jal apa Bu? Selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat lain, malam yastajil. Nah, tergesa-gesa itu tuh Bu. Ibu tahu takjil? Takjil apa Bu takjil? Nah, di sini berubah maknanya ya. Takjil apa Bu? Gorengan Ustaz. Kolak. Kurma, cendol. Takjil itu akar katanya apa? Menyegerakan. Dalam beberapa hal di hidup kita memang ada yang perlu kita segerakan. Contohnya apa? Buka puasa. Segerakan ya. Makanya disebut takjil. Apalagi menguburkan jenazah. Betul ya Bu? Segerakan. Apalagi bayar utang. Segerakan. Kalau sudah ada nggak boleh ditunda. Segerakan. Itu akan mengundang keberkahan. Orang yang suka nunda-nunda bayar hutang itu, padahal sudah ada ya, itu wah bikin mampet rezekinya. Apalagi menikahkan anak misalnya, kalau sudah ada jodohnya, nggak usah dibikin ribet-ribet syaratnya. Ya, segerakan. Ada beberapa hal dalam hidup yang itu perlu segera. Tapi dalam urusan doa, justru kata Nabi sebaliknya. Saya ulang lagi hadisnya. Allah itu senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'al istijal, seperti apa itu hamba yang tergesa-gesa? Rasul menjawab, hamba yang tergesa-gesa itu adalah, dia berdoa sih, tapi setelah berdoa, dia mengatakan, mana? Mana? Aku udah doa, mana? Mana? Ah, itu hamba yang tergesa-gesa. Hamba yang kayak begitu Bu, tertolak doanya. Ada suuzon di situ. Jadi hati-hati. Padahal Allah itu kalaupun mengakhirkan sesuatu, itu pasti hendak Allah sempurnakan. Demi Allah. Tidak mungkin Allah menunda sesuatu atau mengakhirkan satu pengabulan, kecuali itu pasti Allah sempurnakan. Bu, segala sesuatu yang ditunda, itu pasti jadi semakin baik. Itu kaidah hidup. Seringkali sesuatu yang disegerakan itu kecil. Makanya kalau kita buka puasa Bu, takjil itu gede apa kecil? Misalkan saya tanya nih, Bu, buka puasanya apa? Jawabannya apa kira-kira? Takjilnya apa? Apa jawabannya Bu? Orang kecil kan? Kalau misalkan nasi padang Ustaz, pantas nggak Bu? Takjilnya apa? Nasi padang kan nggak pantas ya? Nasi padang tuh nanti, itu tuh hidangan utama, itu bukan takjil gitu kan? Segala sesuatu yang diakhirkan, itu tuh pasti hendak Allah sempurnakan. Nggak usah tergesa-gesa. Ibu, semua itu ada waktunya. Ya, kalau kata seorang ulama penulis kitab Al-Hikam, beliau bilang, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Apa artinya? Jangan sampai seakan-akan loh ya, seakan-akan keterlambatan pengabulan doa dari Allah membuat engkau putus asa. Jangan. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah. Karena Allah itu menjamin pengabulan doa. Fima yahtaruhulak la fima tahtaru linafsik. Dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang kau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki untukmu, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Enteng aja Bu.
Ya, coba perhatikan ini baik-baik. Boleh direkam, jadiin story kalau perlu. Ya, ini sering saya sampaikan. Keyakinan ini mestinya membuat kita tenang dan damai. Apa itu? Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu lebih baik. Perlu saya ulang? Perhatikan ya. Ketika Allah menetapkan sesuatu, maka insya Allah itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, maka itu akan jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Itu rahasia kenapa orang beriman itu lapang dadanya, tenang jiwanya, damai pikirannya. Bu, ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Sekali lagi. Ini perkataan siapa? Ini perkataan para ulama, perkataan para sahabat. Bahkan kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, Bu, dia ngomong begini. Hatiku tenang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi segala sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Gitu, Bu. Relax aja. Kalau kata Imam Al-Ghazali, beliau ngomong begini. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Bu, meskipun jaraknya jauh sejauh 2 gunung, kalau itu memang takdir kita, ketemu nggak? Ketemu. Meskipun jaraknya sedekat 2 bibir, kalau itu bukan takdir kita, ketemu nggak? Enggak tuh. Relax. Nggak usah tergesa-gesa. Loh, bukan berarti kita nggak ikhtiar. Ini sih nggak perlu dibahas, Bu. Anak kecil juga tahu. Ikhtiar ya harus. Ikhtiar itu amal soleh. Bergerak, berkeringat, bersungguh-sungguh, mengejar sesuatu, itu harus, itu wajib. Tapi nggak perlu pakai gelisah. Nggak perlu pakai tergesa-gesa. Enggak. Segala sesuatu yang ditakdirkan untuk kita, itu akan menemukan caranya untuk datang. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita, itu akan menemukan caranya untuk hilang. Ya Bu ya? Makanya kalau kata seorang filosof, coba kita belajar dari alam semesta. Ibu perhatikan, alam semesta ini buru-buru nggak? Buru-buru nggak alam semesta? Enggak, semua ada waktunya ya Bu. Matahari terbit, matahari tenggelam, buru-buru nggak? Musim berganti, bunga tumbuh, kemudian mekar, buah juga tumbuh, jatuh, busuk, tumbuh lagi. Semua ada waktunya, tapi sampai itu. Hati-hati dengan dorongan batin yang tergesa-gesa. Udah, relax. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Coba ulang lagi. Ini seperti sekarang nih Bu. Saya lagi ada niat kepengen beli tanah di Bogor, dibantu Bunda Nuni. Ya. Insya Allah. Wah, ayo buru-buru nih. Nanti kalau dibeli orang gimana, kata istri saya. Loh, kalau emang dibeli orang berarti bukan takdir kita. Gitu ya Bu. Relax aja. Gak usah pakai cara-cara yang itu akhirnya malah membuat kita kok kayaknya memaksakan diri dan lain sebagainya. Ini penting Bu. Banyak kita kemudian merasakan sempitnya dada lantaran apa? Tergesa-gesa. Bedakan antara bergegas dan tergesa-gesa. Kalau bergegas itu harus, ya, ada azan, bergegas. Bergegas itu beda dengan tergesa-gesa. Kalau bergegas itu kita apa Bu? Bersegera, tapi bukan apa ya? Bukan terburu kan. Bahkan sholat berjamaah saja Bu, itu nggak boleh lari-lari. Ada itu hadisnya. Kalau misalkan kita karena ketinggalan terus kita lari-lari, lalu kemudian sholat sampai terengah-engah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tetap jalan tapi tenang.
Gitu ya. Nah, ini penting supaya kita tuh punya kedamaian. Seringkali ketergesa-gesaan itu memang datangnya dari setan. Hati-hati, waspada. Waspada itu, nikmati prosesnya. Orang yang terjebak dalam suara batin yang itu mendorong dia untuk tergesa-gesa, ya, itu seringkali susah bahagia. Padahal yang penting itu proses. Allah itu kan gak lihat hasil ya Bu. Yang Allah nilai itu proses. Nah masalahnya memang challenge-nya itu ya, kita sekarang hidup di zaman yang serba instan, betul Bu? Nah, generasi hari ini, tentu setiap generasi punya plus minus ya Bu ya. Ada plusnya, ada minusnya. Generasi hari ini plusnya banyak plusnya. Lebih kreatif, ya, lebih taktis, gitu ya. Apa-apa tuh pikirannya itu, idenya itu out of the box. Banyak sekali nilai positifnya. Tapi kalau boleh kita lihat nilai kurangnya, karena terbiasa instan, jadi terkadang kurang menikmati proses, kurang menghargai proses, gitu Bu ya. Apa-apa pengen buru-buru. Ya. Dulu mungkin beberapa generasi sebelumnya ya Bu ya, untuk dapat sesuatu, ya, itu butuh proses yang agak panjang. Sekarang untuk dapat hal yang sama, bisa lebih cepat, bisa lebih instan. Nah ini kalau nggak hati-hati, itu bisa membuat kita kurang tangguh. Makanya sekarang ada istilah namanya mental fragile. Ibu tahu fragile Bu? Fragile itu tulisannya fragile. Pernah baca Bu? Baca di mana Bu? Paket. Fragile itu apa fragile? Gampang pecah. Disebut oleh para psikolog beberapa generasi hari ini itu mentalnya mental fragile. Fragile itu apa? Gampang pecah, gampang rapuh, nggak bisa nunggu dikit, nggak bisa dapat tekanan dikit, ya, nggak sabaran. Karena mungkin kita hidup di zaman yang seperti ini. Itu perlu kita waspadai. Makanya salah satu pelatihan yang penting untuk kita latih kepada anak cucu kita nih Bu, itu latih menunda kesenangan. Namanya delay gratification. Ya. Kebanyakan dari kita sekarang pengennya itu instant gratification. Dan itu berpengaruh pada kesuksesan seseorang Bu. Ada penelitian namanya Marshmallow. Mungkin pernah dengar ya Bu ya. Ini terkenal nih di dunia pengembangan diri. Itu diteliti oleh para peneliti Bu. Nah, penelitiannya begini. Ada beberapa anak ditawarkan marshmallow, tahu Bu ya, kayak permen gitu Bu. Kayak permen manis, ditanya sama penelitinya itu. Nah, ini kamu kakak kasih permen ya. Boleh, ini boleh kamu makan kok. Ini punya kamu. Kalau kamu mau makan, makan aja nggak apa-apa. Tapi kakak mau nawarin nih, kalau kamu bisa tahan bentar aja, ya, berapa menit gitu. Nanti kalau kamu bisa menahan nggak makan dulu, selama sekian menit, nanti kakak kasih kamu 2 lagi. Oke? Nah, ditaruh tuh Bu. Ditinggal sambil ada kamera yang merekam. Itu anak beda-beda Bu ya. Ada yang nggak tahan. Pertama dia tahan sebentar, lama-lama nggak tahan Bu, dipegang-pegang permennya gitu ya. Dicium-cium gitu. Nggak tahan, dia akhirnya dibuka, dia makan. Ya nggak apa-apa, itu punya dia. Tapi ada anak yang dia mampu menahan itu. Dia menunda kesenangan. Dia tahan dulu, dia taruh permennya. Tapi dia mikirnya dapat apa Bu? Ini kalau saya bisa tahan nih 30 menit atau 1 jam gitu ya. Dapat 2 nih, ya udah. Dia mampu menunda kesenangan itu, tapi tetap senang juga dengan aktivitas yang lain. Nah, diteliti sekian puluh tahun kemudian, anak-anak yang terbukti mampu menunda kesenangan, itu nasibnya lebih baik. Karirnya lebih bagus, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Jadi kemampuan delay gratification istilahnya itu, menunda kesenangan, itu penting. Jadi, nah jangan sampai kita terjebak pada ketergesa-gesaan. Oke Bu? Itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Suara batin yang mendorong kita untuk tergesa-gesa. Buru-buru, apa-apa kepingin, cepat-cepat. Itu bahaya, sadari. Kita perlu kendalikan. Ya, karena itu seringkali akan menyempitkan dada. Akhirnya kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sampai kita lupa menghargai prosesnya. Padahal yang indah itu proses. Ibu kalau jalan-jalan, saya mau nanya ya, Ibu kalau jalan-jalan,
Mana yang lebih penting? Yang lebih penting itu sampainya atau perjalanannya? Perjalanannya. Ya. Bukan sampainya, tapi justru perjalanannya itu yang perlu Anda nikmatin. Kalau seorang pendaki gunung itu yang penting bukan hanya ketika sampai di puncaknya, tapi justru proses mendaki ke atas itu yang dinikmati. Ya. Dan itu akhirnya akan menentukan kualitas kepuasan jiwa kita. Satu, itu Bu, yang pertama. Penting banget ini. Suara batin, apa? Yang mendorong kita tergesa-gesa. Buru-buru. Cepat-cepat. Ini perlu kita sadari, perlu kita waspadai. Bungkus ya. 2. Nah, ini juga gak kalah penting nih yang kedua. Apa Ustaz? Yang kedua Bu, inner voice yang perlu kita sadari, yang perlu kita waspadai adalah suara-suara di dalam diri yang mendorong kita itu berkeluh kesah. Apa Bu? Coba diulang, apa? Berkeluh kesah itu maksudnya gimana? Suara-suara yang mendorong kita tuh pokoknya melihat sesuatu dari sisi jeleknya terus. Nah ini kecenderungan kita nih Bu sebagai manusia. Sampai Allah itu mengatakan dalam Quran, qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Karena kita tuh punya kecenderungan. Kalau ngelihat sesuatu, selalu lihat dari sisi kurangnya. Dari sisi gak enaknya. Dari sisi jeleknya. Bentar ya. Saya punya kuis. Boleh Bu? Saya minum dulu ya. Tolong lihat ke depan. Saya punya pertanyaan buat Anda. Bu, sebentar. Tolong jawab ya. Gelas yang saya pegang ini, setengah isi atau setengah kosong? Jawab. Ayo jawab. Pertanyaan, ini gelas yang saya pegang, setengah isi apa setengah kosong? Yang benar nih. Ayo miliki prinsip. Isi apa setengah kosong? Sebentar. Bu, kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? Ya benar emang setengah isinya. Tapi kalau saya bilang ini setengah kosong, saya benar nggak? Kok benar dua-duanya? Kira-kira bedanya di mana? Bu, nih hati-hati ya. Ini penting nih. Menurut para peneliti, bagaimana cara kita melihat ini, itu menentukan nasib kita. Itu menentukan nasib kita. Ya. Ada, nanti Ibu bisa googling, bisa cari aja di internet. Ada seorang peneliti namanya Dr. Richard Wiseman. Dia itu penasaran Bu tentang fenomena keberuntungan. Keberuntungan. Maksudnya gimana? Kenapa ya? Kok kayaknya ada orang-orang hidupnya beruntung terus? Ada nggak Bu? Dia tuh kayaknya kalau dilihat dari kerja sama aja kok kerja kerasnya. Tapi kenapa ya? Sebagian orang kok beruntung terus? Dia kuliah, begitu beres kuliah, nggak pakai ngelamar. Tiba-tiba ditawari kerja. Kerjaannya enak. Ya, gajinya cocok, atasan juga baik. Dia mau menikah, ketemu jodohnya. Dia mau beli rumah, tiba-tiba dapat yang strategis, harga bagus. Apalagi, bahkan dalam urusan yang kecil, dia mau parkir Bu di sebuah mall misalnya ya, padahal mall itu penuh, tapi entah gimana caranya, begitu dia masuk, tiba-tiba, ada yang keluar. Dia bisa masuk. Kenapa ya kok ada orang beruntung kayak begitu? Di sisi yang lain, ada orang-orang sial. Betul Bu? Ini orang kenapa sial terus? Habis kuliah lama gitu ya, dapat kerjaan. Begitu dapat kerjaannya nggak enak. Bosnya nggak cocok. Ya. Mau menikah, keliru. Jodohnya. Mau bangun rumah, miring rumahnya lagi Bu. Bahkan sampai hal-hal yang kecil. Apa hal-hal yang kecil?
Dia mau beli tiket Bu di loket, panjang-panjang antri. Begitu sampai depan loket, habis. Apes banget ya Bu ya. Pasukan bodrek namanya ini. Nah, si Dr. Richard Wiseman ini penasaran. Kenapa ya? Kok ada fenomena seperti itu? Ada yang beruntung, ada yang sial. Dia bikin riset Bu selama 8 tahun. Menarik ini. Dia bikin riset selama 8 tahun. Dia kumpulkan, dia interview, dia kelompokkan. Ayo, siapa yang hidupnya selalu merasa beruntung? Siapa kok yang selalu merasa sial? Itu dia teliti betul Bu. Pola makannya gimana, kesehariannya gimana, cara berpikirnya gimana, kata-kata yang dipilih, ya, kebiasaan-kebiasaannya apa saja. Setelah 8 tahun Bu, dia menemukan perbedaannya. Dia nulis bukunya bagus Bu. Judul bukunya itu The Luck Factor. Apa itu? Faktor keberuntungan. Nanti Ibu boleh cari. Itu udah ada kok terjemahannya. Kalau Ibu mau detail silakan boleh baca buku itu. Tapi saya nggak bahas buku itu. Kalau boleh saya ambil intisarinya. Tahu nggak Bu perbedaannya di mana? Menurut riset selama 8 tahun itu, dia menyimpulkan orang-orang beruntung itu yang nasibnya bagus, rezekinya bagus, mereka itu entah gimana caranya ketika melihat sesuatu, ketemu dengan siapapun, melihat keadaan apapun, dia selalu menemukan setengah isinya. Yang dia lihat setengah isinya. Tapi orang-orang sial melihat hal yang sama. Ketemu dengan seseorang, menghadapi keadaan seperti apapun, yang dia lihat selalu apa? Setengah kosong. Masalahnya Bu, dia benar nggak? Dia benar nggak? Masalahnya dia benar. Makanya kita nggak bisa berdebat memang. Nggak bisa berdebat. Kenapa sih orang negatif, orang pesimis, orang sinis, orang skeptis itu sulit disembuhkan? Ibu tahu nggak kenapa? Kenapa orang negatif terus, orang yang pokoknya bawaannya curiga terus, pesimis terus? Kenapa yang kayak begitu susah disembuhkan? Kenapa Bu kira-kira? Hah? Karena dia selalu bisa menemukan alasan yang tepat, objektif, faktual, akurat dan terpercaya bahwa ini setengah kosong. Ustadz, ini setengah kosong Ustadz. Dia benar nggak? Masalahnya dia benar. Tapi sebentar, kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? It's your choice. Hati-hati Bu. Kita punya dorongan untuk melihat yang jeleknya terus. Ibu kalau ketemu orang, ya, ada setengah isinya, ada setengah kosongnya. Yang mana yang Anda lihat? Makanya kalau saya nih Bu, saya insya Allah ya Bu ya, saya insya Allah. Saya tuh merasa, apa ya, saya tuh nggak cocok kalau sama orang. Saya nggak tahu, saya kok selalu bisa menemukan kecocokan sama siapapun. Kenapa? Karena saya fokus sama setengah isinya. Saya tuh ketemu siapapun, bahkan ngaji sama ustadz manapun, saya merasa selalu cocok-cocok aja. Kenapa? Karena saya fokus setengah isinya. Ya. Ada orang itu Bu, punya dorongan batin, yang dilihat setengah kosongnya terus. Betul Bu? Ini kalau datang ke undangan nih, ke resepsi pernikahan atau apapun hajatan, apa yang dikomentarin? Kerupuknya apa? Kerupuknya peot. Padahal sambalnya enak Bu. Ya. Apalagi, esnya kemanisan. Padahal ayamnya enak. Tergantung Anda mau lihat yang mana. Ya, Ibu, ini penting. Ini penting. Termasuk, gini ya. Ibu tahu nggak rahasia suami istri? Ini ilmu mahal. Ada seorang peneliti, namanya itu Marcus Buckingham. Dia peneliti besar, terkenal. Dia meneliti organisasi, termasuk dia meneliti rumah tangga. Jadi ada dalam satu penelitiannya, dia itu pengen tahu apa sih rahasia pasangan suami istri itu bisa langgeng, harmonis, awet, strong and happy family. Dia teliti Bu. Ribuan pasang suami istri dia teliti. Ya, bertahun-tahun. Dia menemukan, ternyata ada 10 rahasia
suami istri itu langgeng, harmonis, awet. Wah 10 masih kebanyakan. Dia peres lagi 5. 5 rahasia, 5 kunci. Wah 5 masih kebanyakan. Dia peres lagi 3. Oh 3 masih kebanyakan. Sampai dia pilih 1 yang paling penting menurut riset dia. Yang membuat suami istri itu harmonis, bahagia, strong and happy family, langgeng, kuat. Coba tebak. Ibu kira-kira yang 1 itu apa? Coba tebak. Hah? Hah? Hargai bukan? Percaya bukan? Hah? Saling menerima bukan? Apa bu? Yang hadiahnya benar, yang jawabannya benar, hadiahnya umroh sama-sama. Nah. Udah tahu syaratnya bu? Syaratnya ketemuan di sana ya bu ya. Amin dong. Kan tinggal janjian nanti ibu di pintu berapa gitu ya. Umroh bareng yuk gitu. Enggak bu. Penelitinya pun tidak mengira, tidak menduga. Ternyata ini ya. Anda tahu? Menurut riset, ternyata kunci yang paling utama yang membuat suami istri langgeng, bahagia, harmonis, awet itu adalah disebut dengan positive illusion. Coba diulang bu. Apa? Ibu tahu illusion bu? Illusion itu kenyataan apa khayalan bu? Ternyata suami istri yang langgeng itu yang jago menghayal bu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika di interview, entah gimana caranya, misalkan seorang suami ditanya, Pak, menurut Bapak, istri Bapak gimana? Si suami itu hanya menemukan setengah isi dari istrinya. Ya. Istri saya itu, Mas, wanita paling cantik sedunia. Itu kira-kira ilusi apa nyata? Gini bu ya. Gini ya. Saya bisa membuat Anda, nggak usah lama-lama bu, kasih saya waktu 3 hari aja. Dalam waktu 3 hari, saya bisa membuat Anda merasa muak dan mual dengan pasangan Anda. Bisa saya. Cukup 3 hari. Gimana caranya? Dalam waktu 3 hari, Anda fokus dengan setengah kosongnya dari pasangan Anda. Kekurangannya. Ada bu? Ada. Banyak? 3 hari cukup. Anda fokus sama setengahnya. Coba, Anda lihat pokoknya setengah kosongnya. Lagi tidur Anda lihat. Ih, hidungnya gede. Ngorok lagi. Bau lagi. Misal. Anda ingat kata-kata dia dulu yang pernah menyakiti Anda. Kenangan-kenangan buruk Anda bersamanya. Anda fokus ke situ. Fokus setengah kosongnya. Nggak usah lama-lama bu. 3 hari aja. Anda lihat pasangan Anda. Muak Anda. Betul? Tapi nanti dulu, saya juga bisa. Kasih saya waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, saya bisa membuat Anda jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Gimana caranya? Dalam waktu 3 hari bu, Anda fokus sama setengah isi. Ada bu? Suami Anda bukan Firaun. Itulah kenapa. Ada, coba lihat. Anda lihat wajahnya, ya Allah, ini wajah orang yang sudah banyak berjuang untuk saya dan anak-anak. Atau kalau seorang suami bahkan melihat istrinya, mohon maaf ibu ya, bahkan goresan-goresan di tubuhnya, wah ini perjuangan istri saya melahirkan anak saya. Ya. Dia akan melihat dengan cara yang berbeda. Ya. Ini orang yang sudah melayani saya. Ini orang yang sudah, Anda ingat kenangan-kenangan indah. Anda lihat tuh, 3 hari beda efeknya. Dan semua orang yang sedang jatuh cinta itu sebetulnya mengalami sindrom ini, sindrom positive illusion. Ya, misalnya apa? Suami kamu hitam ya, tapi manis, gitu. Nanti ketika udah sekian lama menikah jadi dibalik, suami kamu manis ya, tapi hitam. Sebetulnya hitam dan manis itu udah ada dari dulu.
Tinggal mana yang Anda lihat. Istri kamu ini ya cerewet gitu. Oh, tapi dia satset. Kalau ngurusin apa-apa cepet. Begitu udah lama nikah, istri kamu satset ya, tapi cerewet. Dibalik, mana yang Anda lihat? Bu, ini penting. Ini penting. Makanya Bu, coba kali lama tasyukurun. Itulah kenapa, mohon maaf ya Bunda ya, salah satu yang membuat, naudzubillah ya Bu ya, salah satu yang membuat Allah itu murka adalah kebiasaan kita suka ngilangin yang baik-baik. Ngilangin yang baik-baik. Ya, kita nggak fair. Yes, mungkin ada 1-2 kesalahan. Setengah kosongnya itu pasti ada. Tapi kadang-kadang karena itu kita sama sekali menutup mata atas begitu banyak isi atau kebaikan yang kita dapat dari orang yang bersangkutan. Nah itu nggak bagus. Artinya yang perlu kita sadarin Ibu, kita tuh punya dorongan batin berkeluh kesah. Ngelihat dari setengah kosongnya. Coba deh, dalam keadaan apapun, ketemu dengan siapapun, ya, menghadapi kejadian kayak gimana pun, milikilah disiplin pikiran, disiplin perasaan untuk melihat setengah isinya. Oke, kira-kira dari keadaan ini apa ya baiknya? Gak mungkin gak ada, bahkan itu lebih banyak. Karena kita semua sudah hafal ayatnya Bu dalam Quran gimana? Fa inna ma'al usri yusra. Terus Ibu coba perhatikan Bu ya. Ketika Allah menyebutkan kesulitan, itu ada alnya. Al-usri. Udah lihat Bu? Ini penting nih. Ini banyak orang gak ngeh. Kata para ulama, kenapa ayat ini menarik? Itu kan seperti pengulangan ya Bu. Ini kita nih, orang awam. Ini kan itu surat Al-Insyirah ya Bu ya. Ayat 5, ayat 6. Kita sebagai orang awam, mungkin membaca ayat itu sekilas seperti pengulangan. Gimana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al, pengulangan bukan? Pengulangan ya, kita orang awam nih Bu, kita nggak ngerti bahasa Arab. Itu pengulangan Ustaz. Oke, nggak apa-apa deh. Kalaupun cuma itu yang kita tangkep, Bu, itu aja udah jadi kabar gembira. Kenapa? Karena sesuatu yang diulang, itu artinya penegasan. Ini kalau cuma sampai situ nih, itu aja udah kabar gembira. Kenapa? Itu penegasan. Kalau misalkan saya ngomong sama panitia, Bu, insya Allah saya datang ke Taman Puri Bintaro. Bu, insya Allah saya datang ke Taman Puri Bintaro. 2 kali saya ngomong. Saya lagi ngapain itu? Saya lagi menegaskan. Betul ya? Ini Allah nih yang menegaskan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Bu. Itu penegasan. Kalaupun cuma itu yang kita tangkap, itu udah kabar bahagia. Tapi ternyata Bu, bukan cuma itu. Lebih dalam lagi kata para ulama. Kenapa lebih dalam? Anda lihat katanya. Jadi kalau orang yang ngerti bahasa Arab akan menangkap ini. Ketika menyebutkan kesulitan, Allah pakai al. Fa inna ma'al usri. Al-usri. Tapi ketika menyebut kemudahan, Allah nggak pakai al. Yusro saja, bukan al-yusro. Betul Bu? Coba dibaca. Fa inna ma'al usri yusro. Bukan al-yusro. Yusro. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusro. Anda lihat Bu? Ini Masya Allah Bunda. Masya Allah Bunda. Ini dalam banget. Saya jelasin dikit ya. Dalam kaidah bahasa Arab Quran, kalau sesuatu itu ada alnya, itu berarti definitif. Istilahnya ma'rifah. Sesuatu yang bisa kita tunjuk. Tuh yang itu. Tuh yang itu. Tapi kalau nggak ada alnya, itu berarti nakiroh. Sesuatu yang indefinitif. Yang kemungkinannya pasti lebih banyak. Apa kesimpulannya? Bunda, al-usri, kesulitan di ayat yang ke-5 dan kesulitan di ayat yang ke-6, itu barangnya sama. Karena pakai al. Tapi yusro di ayat yang ke-5 dan yusro di ayat yang ke-6 itu nggak sama. Kenapa? Karena nggak pakai al. Itu kemudahan yang berbeda. Anda perhatikan ya.
Kesulitannya sama karena ada alnya, tapi kemudahannya berbeda. Dari sini para ulama menyimpulkan, Bunda, demi Allah, ini gak pakai insya Allah, Bu. Demi Allah, satu kesulitan itu pasti bareng dengan dua kemudahan. Itu minimal. Kesulitannya satu, kemudahannya berbeda. Ada dua minimal. Makanya Bu, saya tuh kalau mungkin Anda ngerasa, aduh Ustadz, aduh Coach, saya lagi sulit. Apa kesulitannya Bu? Banyak Ustadz. A, B, C, D, E. Mungkin Anda punya 50 kesulitan Bu. Kalau Anda merasa Anda punya 50 kesulitan, saya bersumpah demi Allah. Berarti bareng dengan itu ada berapa kemudahan? 100 itu minimal. Ini indah banget Bunda. Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan, Allah itu membuka pintu yang lain. Dan pintu yang lain itu lebih banyak. Tapi kita itu terlalu lama meratap dan menatap di pintu yang tertutup itu. Ya Allah, kenapa Engkau tutup pintunya ya Allah? Buka! Sampai kita nggak punya waktu untuk melihat pintu lain yang terbuka. Kita terlalu lama mengutuk setengah kosong ini. Kosong nih Ustaz. Kosong. Aus Ustaz, aus. Ini kosong Ustaz. Bu, itu ada setengah isinya. Nggak mau lihat. Sadari. Kita ada dorongan itu tuh. Kecenderungan manusia itu kata Allah, qalilan ma tashkurun. Makanya saya sering sampaikan, Bu, cobalah sesekali aja. Saya tuh suka, kalau misalkan doa yang isinya minta, itu nggak perlu diajarin ya. Itu ibu-ibu semua udah paham. Tapi saya tuh suka pesen, cobalah Bu, sesekali aja. Isi doa kita tuh, isinya bukan minta. Tapi, alhamdulillah ya Allah. Saya disclaimer dulu ya Bu, bukan berarti minta itu nggak boleh. Allah itu senang kalau kita banyak minta, senang. Itu tanda kita butuh. Gak apa-apa Bu, minta mah sama Allah, minta apa aja boleh. Tapi sesekali aja Bu, cobain deh. Makanya kata Nabi SAW, afdolud doa, alhamdulillah. Afdolud doa, alhamdulillah. Dan kadang-kadang kalau ibu perhatikan ya, doa-doa powerful para kekasih Allah, yang itu mengubah hidup mereka, itu seringkali isinya itu hanya syukur. Anda lihat Bu, kayak doanya Nabi Ayub ketika sakit, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya. Gini nih Bu, saya mau kasih analogi ya. Misal, ibu-ibu punya anak atau punya cucu lah. Boleh anak, boleh cucu. Masih sekolah nih, masih SD lah, anggap masih SD. Anaknya tuh soleh, solehah gitu ya. Anda sayang sama dia, nurut gitu. Kalau disuruh apa-apa tuh gak pernah bantah. Suatu hari, sepatu sekolahnya bolong. Sepatu sekolahnya jebol. Bolong. Terus dia datang ke Anda. Dia gak minta Bu. Dia gak minta. Dia cuma ngomong gini, dia cuma ngadu aja. Bu, Ma, Umi, atau mungkin nenek, sepatu kakak bolong nih. Tapi gak apa-apa. Enak bisa masuk angin. Makasih ya Ma, makasih ya Bu, makasih ya Umi. Udah ngebeliin kakak sepatu. Sampai sekian tahun ini kakak pakai buat sekolah. Makasih ya. Dah gitu aja Bu. Dia pergi aja. Anda gimana? Perlu diminta? Perlu diajarin? Anda lihat. Kadang-kadang doa yang powerful itu, justru kalimatnya bukan kalimat minta, kalimat syukur. Makasih Allah. Ya. Anda lihat tuh. Nabi Ayub kan begitu Bu. Ketika sakit, doa, coba perhatikan doa Nabi Ayub. Doanya nggak ada begini, ya Allah sembuhkan aku. Walaupun kita boleh minta begitu, nggak ada, boleh Bu, Allah seneng. Tapi yang menarik, Nabi Ayub itu Masya Allah, doanya malah, Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Nabi Ayub cuma bilang,
ya Allah, aku sakit. Sungguh Engkau Maha Penyayang. Gitu aja. Itu tuh Bu kata guru saya, cuma nyindir dikit. Nabi Yunus dalam 3 kegelapan, itu doanya enggak, ya Allah keluarkan aku dari kegelapan ya Allah. Enggak begitu. Tapi malah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi poin saya begini Bu, sekali lagi ya, Anda jangan salah paham. Minta sama Allah itu bagus. Boleh, Allah senang. Tapi yang jadi masalah, kadang-kadang kita tuh minta, tapi dengan hati yang kehilangan syukur. Kita minta, tapi dengan melupakan nikmat Allah lain yang begitu banyak. Ya. Kita minta sembuh dari sakit kita, tapi dengan keadaan hatinya nggak ridho dengan sakitnya. Itu yang masalah. Boleh kita minta, ya Allah sembuhkan aku. Tapi kadang-kadang kita minta itu dengan hati yang nggak ridho atas sakit yang Allah kasih. Ya. Kita minta hidup lebih baik, tapi dengan hati yang nggak ridho dengan hidup yang sekarang. Padahal kalaupun ada episode kita mengalami kesulitan, di saat yang bersamaan, Allah sertakan begitu banyak kemudahan. Makanya sampai kata para ulama, namanya Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Itu ulama besar. Beliau bilang, ketika seorang hamba itu sibuk bersyukur, sampai lupa minta. Nih Bu, saking sibuknya bersyukur, sampai lupa minta, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih indah daripada apa yang dia ingin minta. Ya. Allah tuh tahu apa yang paling kita butuhkan. Ya. Allah cuma pengen kita datang. Kadang-kadang Bu, saya kalau di depan Ka'bah gitu ya, saya sering cerita ya, saya tuh kalau nganterin jamaah umroh, kalau bimbing jamaah umroh, bimbing jamaah haji, saya tuh suka ngomong sama jamaah. Biasanya menjelang pulang, saya bilang, Bu, gimana Bu, udah puas doanya? Udah Ustadz. Doa apa aja Bu? Oh banyak Ustadz, minta ini, minta itu, minta ini. Ya bagus. Ibu mau saya kasih tahu nggak sesuatu yang lebih powerful? Apa Ustadz? Coba deh. Sebelum pulang, Ibu depan Ka'bah, bersyukur aja sama Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Itu Anda akan dikejutkan dengan hal-hal yang bahkan Anda nggak kebayang itu untuk Anda minta. Jadi hati-hati itu, dorongan kita berkeluh kesah, ngelihatnya cuma dari yang kosongnya saja, sampai-sampai yang isinya nggak kita lihat. Nah itu cara terapinya tadi. Coba kita punya disiplin, namanya the discipline of gratitude. Ibu sholat aja Bu, sholat. Itu kira-kira banyakan syukurnya, banyakan mintanya Bu. Ya. Coba ya, Anda perhatikan ya. Banyak syukurnya tuh. Yang pertama, ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Betul ya Bu ya? Itu artinya apa? Segala puji bagimu ya Rabb, Tuhan semesta alam. Nanti ketika kita ruku Bu, syukur lagi. Gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu berterima kasih lagi sama Allah tuh. Nanti ketika i'tidal, sami Allahu liman hamid. Bersyukur lagi tuh Bu. Nanti ketika sujud, syukur lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru ketika duduk di antara dua sujud, ada minta tuh di situ. Rabbi firli. Terus warhamni wajiburni. Kalau kata seorang ulama Bu, saya dapat ilmu dari seorang ulama, Mas Soni, minimal itu 5:1. Kalau kita belajar dari sholat ya Bu ya. Kalau kita mengambil inspirasi dari sholat, ini rahasianya. Apa Ustaz? 5:1. Maksudnya apa? 5 kali kita berterima kasih sama Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Baru yang sekali itu kita minta. Ya. Bedain, rasakan bedanya. Rasakan bedanya. Tadi tuh, kayak analogi anak tadi tuh. Allah tuh tahu apa yang paling kita butuhkan Bunda. Allah tahu segala kesulitan kita. Allah tahu apa yang betul-betul yang mendesak dan kepepet, Allah tahu. Nggak perlu diajarin sebetulnya. Doa itu kan bukan mendikte Allah. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustadz, apakah doa itu harus spesifik, Ustadz? Kan ada orang doa spesifik.
Apa terlalu spesifik ya Bu ya? Ya Allah pengen punya suami yang ganteng kumisan, gaji sekian juta per bulan, mobilnya merek ini warna merah ya Allah. Boleh nggak doa gitu Bu? Boleh, boleh. Tapi kalau kita pengen masuk level yang lebih tinggi, kadang-kadang Bu, justru doa-doa powerful itu yang sama sekali nggak spesifik. Saya nggak tahu ya, ibu-ibu pernah ngalamin nggak? Tapi kalau saya terus terang sering ngalamin. Saya tuh ngerasa doa-doa saya yang paling powerful itu adalah doa-doa yang justru saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saking beratnya, saya cuma datang dalam sujud, saya mungkin angkat tangan, tapi cuma netes air mata dan saya katakan, ya Allah. Ya, gitu aja Bu. Apa kata Allah? Aku ngerti. Aku ngerti. Makanya kalau kata seorang ulama, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau bilang, seandainya di dalam dadamu punya begitu banyak keinginan, saking banyaknya sampai-sampai kamu bingung mau minta apa, sudah. Kata Imam Ibnul Qayyim, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Udah. Kalau Allah sudah mengampuni, beres. Ya. Terutama nih Bu, nih kan ada banyak ya Bu ya, waktu-waktu mustajab doa tuh ya. Di antaranya tuh, di antara azan iqamah, betul Bu ya? Terutama subuh nih Bu. Ya, coba deh buktiin. Subuh antara azan dan iqamah. Itu kan waktunya nggak banyak ya Bu ya? Waktunya pendek banget itu. Sedangkan kita banyak banget yang mau diminta, sampai kita bingung mau minta apa. Sudah, isi aja dengan istighfar. Astagfirullah. Istighfar syukur. Istighfar syukur. Istighfar syukur. Lihat apa yang terjadi. Ya, Anda sedang mengundang curahan rahmat yang begitu banyak. Jadi hati-hati dorongan batin yang berkeluh kesah. Lihatnya cuma yang gak enaknya aja. Ya. Kita aja Bu, sebagai manusia gitu ya, kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, mungkin ada dua kali kita salah sikap, berbuat salah, terus yang dilihat cuma yang salah itu terus. Kira-kira gimana rasanya? Nah itu tuh. Milikilah the discipline of gratitude. Ya, demi Allah. Bahkan sampai Allah tantang kan. Coba aja hitung nikmat Allah. Kalau kamu bisa. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kita memang bisanya mendustakan nikmat. Kalau mengingkari, kita nggak bisa mengingkari. Kita nggak bisa mengingkari nikmat Allah begitu banyak. Apa yang sering kita lakukan itu mendustakan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai-sampai kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis, kita tuh nggak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan kebaikan. Jadi Bu, kaidahnya begini, ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Kita itu nggak disebut bersyukur kepada Allah kalau kita nggak tahu terima kasih kepada manusia yang jadi jalan. Ya, karena Allah itu kan kalau mau ngasih nikmat kepada kita, itu seringkali melewatkan wasilah, betul Bu? Misalkan ibu berdoa nih tahajud nih, ya Allah pengen dapat jalan keluar dari sebuah persoalan. Itu kan pengabulan doa dari Allah gimana? Allah kirim orang, ya nggak Bu? Yang mungkin nganterin rezeki, apapun rezeki uang, rezeki ilmu, rezeki macam-macam. Nah kita itu nggak disebut bersyukur kepada Allah kalau kita nggak berterima kasih kepada orang. Makanya kaidah hidup itu gimana? Kaidah hidup itu kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Tapi kalau orang yang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Itulah kenapa kok kita diajarin banget ya dalam Islam itu memuliakan guru. Bukan apa-apa Bu, karena guru itu wasilah ilmu. Betul Bu? Kenapa kita begitu diminta untuk memuliakan Nabi Muhammad? Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita gelap sekarang. Betul hidayah itu dari Allah, betul. Tapi lewat perantara, betul Bu ya? Lewat wasilah. Dan kita tuh nggak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita tahu terima kasih kepada yang menjadi jalan. Ada sebuah pepatah kan, kalau kita yang berbuat baik, tulis aja di atas pasir.
atau di atas air supaya dia cepat hilang. Tapi kalau orang berbuat baik sama kita, ukir di atas batu kalau perlu. Supaya kita ingat terus. Itu kaidah hidup. Jadi lihat kebaikan orang, lihat sisi baik orang, lihat yang indah-indah. Nah itu suara batin yang perlu kita kelola. Oke Bu? Nah itu yang kedua. Bungkus? Ini baru 2 nih, ada berapa mau kita bahas? Tadi yang pertama apa yang perlu kita waspadai Bu? Suara batin yang mendorong kita tergesa-gesa, buru-buru, apa-apa pengen cepet-cepet, ya, tidak menghargai proses. Itu perlu kita sadari dan perlu kita waspadai. Enggak, tenang aja. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Ya. Yang kedua apa Bu? Suara-suara mendorong kita untuk berkeluh kesah, lihat yang jelek-jelek, lihat yang buruk-buruk, padahal yang baik juga ada. Semestinya Bu, fokus kita apa? Lihat yang baik-baik, bersangka yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, maka nanti yang baik-baik itu akan datang kepada kita. Coba ulangi kata-kata saya. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Sekali lagi. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Ini dalil Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Atau ayat yang lain yang Anda lebih hafal. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sarran yara. Jadi itu gak kemana-mana Bu. Kalau berbuat baik sama orang itu yang lepas. Insya Allah. Itu gak kemana-mana, tercatat. Walaupun kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu bukan masalah kita. Ya, tugas kita melihat yang baik-baik, bersangka yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, sudah. Ya, itu fokus utama kita dalam hidup. Yang ketiga sekarang. Terakhir, Bu. Apa inner voice yang ketiga, Ustaz? Yang perlu kita sadari, yang perlu kita waspadai, suara atau dorongan dalam diri yang membuat kita itu cenderung hasad, dengki. Cenderung apa ya? Apa hasad itu, Bu? Nggak suka melihat orang lain dapat nikmat. Nah itu suara-suara batin yang bahaya, Bu. Itu penyakit hati yang agak fatal. Hasad itu gini, Bu. Apa sih itu hasad, Ustaz? Hasad itu begini. Ada orang dapat nikmat, ada orang dapat rezeki, ada orang mungkin berhasil mencapai sesuatu, sukses dalam sebuah pencapaian, terus kita nggak senang. Nah itu tuh. Atau sebaliknya, ada orang lagi susah, ada orang lagi jatuh, ada orang lagi hancur, terus kita agak senang-senang gimana gitu. Makanya orang bilang kan SMS. Apa SMS itu, Bu? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain. Waduh Bu, itu nggak sederhana loh. Saya katakan ya Bu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, orang yang masih ngikutin hasad dalam dirinya, itu pasti hidupnya sempit. Nggak ada cerita orang hasad itu bahagia, lapang, itu nggak ada. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, orang yang hasad itu analoginya apa? Dia minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu hasad tuh. Ya. Sekarang begini, kenapa kok orang yang hasad itu pasti sempit hidupnya Ustadz? Sekarang begini Bu, ada orang dapat nikmat, ada orang dapat rezeki, terus kita nggak seneng. Nah sekarang saya mau nanya, yang ngasih orang itu rezeki siapa? Berarti secara nggak langsung, kita lagi nggak senang sama siapa? Nah, makin jauh, makin ada hijab. Padahal, nah ini perlu kita latih. Kalau misalkan kita ikut bersyukur dengan nikmat orang. Nah, syukur itu ada 2 level, Bu. Syukur pertama, mensyukuri nikmat yang kita terima. Syukur yang lebih dalam, level berikutnya, itu mensyukuri nikmatnya orang lain. Itu akan membuat kita menarik rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Contoh, ada orang baru beli rumah nih Bu, misalnya ya. Baru beli rumah, rumahnya bagus, terus bikin agenda syukuran, kita diundang, datang dengan penuh bahagia. Seakan-akan kita yang punya rumah itu cepat atau lambat Bu. Kita dapat rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Serius saya. Ini kalau kita bahas dari ilmu energi, vibrasi. Ada orang berangkat haji misalnya, kita belum berangkat haji nih. Ada orang berangkat haji, bikin walimatus safar. Oh kita datang, kita ikut seneng, seakan-akan kita yang mau berangkat.
Bahkan kita antar ke bandara. Itu Bu, cepat atau lambat Anda akan diundang. Tapi kalau kita udah ruwet duluan dengan nikmat orang lain, makin jauh. Ya, orang dapat rezeki, jangan korupsi. Apa urusannya? Ya, nggak ada kepentingannya kita menuduh gitu, suudzon. Lebih baik kita ikut bahagia. Jadi makanya, nah cara terapinya itu Bu, banyak-banyak mendoakan orang lain. Coba deh Bu, praktekin deh. Satu ini aja Ibu praktekin. Lihat apa yang terjadi dalam hidup Anda. Ini bahkan bisa kita mulai dari sekarang. Nanti Ibu pulang dari majelis taklim ini, di jalan mungkin Ibu lihat pedagang, lihat pengamen, atau lihat security, ya, lihat marbot, lihat siapapun lah. Daripada bibir Anda nganggur, dalam hati aja, ya Allah, mudahkan urusannya. Ya Allah, berkahi rezekinya. Ibu naik taksi, dari belakang kursi supir taksi, ya Allah, si bapak ini mungkin lelah ya Allah. Jadikanlah lelahnya penggugur dosa ya Allah. Kalau dia belum berangkat umroh haji, undang dia ya Allah. Amin. Kata Rasulullah, kalau kita doain orang dengan tulus ikhlas, siapa yang balik doain kita Bu? Malaikat ya Allah. Malaikat akan berkata, bagimu juga. Jadi gimana kita punya suasana batin tuh Bu? Kalau ngelihat orang tuh pengen sama-sama untung, pengen sama-sama menang, pengen sama-sama masuk surga, pengen sama-sama diampuni Allah. Gitu loh. Bukan ngelihat orang tuh dengan kacamata bersaing. Dalam urusan dunia, enggak. Ya. Itu akan ngundang banyak sekali curahan rahmat dan keberkahan. Saya banyak testimoni nih Bu. Ya. Percaya atau tidak ya, ini banyak banget. Saya punya kelas kan judulnya PPA. Itu banyak sekali alumni-alumni saya yang praktek ini dan itu dampaknya luar biasa. Ada pasangan suami istri yang udah lama Bu menikah belum juga punya keturunan. Segala cara udah dicoba. Ikhtiar udah dilakukan. Wah, coba terapi ini, terapi itu, minum herbal ini, herbal itu, bahkan coba bayi tabung belum berhasil. Wah, macam-macam udah dicoba. Baik istrinya, baik suaminya, tapi kok belum juga kunjung dikasih anak. Sampai dia mendengar tentang teori ini. Terus dia bilang, oh iya Ustaz, kayaknya ada yang belum saya lakukan. Apa Mbak? Dia mengubah doanya. Kalau selama ini setiap kali dia berdoa, hanya untuk dirinya sendiri. Ya Allah, minta anak, Robi habli minas solihin. Gitu terus. Terus dia ubah doanya. Doanya gimana? Ketika dia mau doa, dia ingat teman-teman dia, saudara-saudara dia, rekan-rekan dia, yang juga punya masalah yang sama seperti dia. Belum punya keturunan. Terus dia minta kepada Allah. Diam-diam, doanya diam-diam. Ya Allah, si fulan ya Allah, kasih juga mereka anak, agar mereka bahagia. Buah hati yang menyejukkan keluarga mereka. Si fulan ya Allah. Dia sendiri masih belum punya anak Bu. Dia doain. Kalau kata guru saya nih Bu, ini boleh ditiru ya. Guru saya bilang begini, Son, kalau kamu sholat tahajud, kalau perlu kamu tulis, doakan 7-40 nama dengan tulus. Ya mungkin kalau doain anak, pasangan orang tua itu udah pasti ya Bu ya. Itu standar lah. Tapi coba diperluas lagi. Kita dengar teman kita lagi ada masalah. Kita mungkin belum bisa bantu secara fisik, belum bisa bantu secara materi. Minimal kita sebut dalam doa, ya Allah, si fulan ya Allah, kayaknya lagi ada masalah, ya Allah mudahkan urusannya. Amin. Ini kalau ibu ke rumah sakit, lagi ngejenguk siapa gitu ya. Setiap kali lewat kamar rawat inap, melihat orang lagi ngantri di registrasi mungkin, daripada nganggur bibir kita, dalam hati aja, ya Allah, karuniakan mereka semua ini kesembuhan. Ya. Saya gitu tuh Bu, kalau tadi ya kalau lagi bimbing jamaah umroh tuh, jamaah tuh saya arahkan begitu. Ibu kalau udah puas doa buat diri, coba deh ibu depan Ka'bah, lihat sekelilingnya, doain mereka. Ya Allah ampuni dia, mudahkan urusannya, jadikan akhir hidupnya husnul khotimah. Itu terapi.
supaya nggak ada hasad di jiwa kita. Kalau doa di Qur'annya ada. Yang mana doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kalau dalam bahasa Quran, Bu, itu namanya ghil. Ghil itu apa? Ghil itu bisa dengki, bisa dendam, bisa dongkol. Pokoknya sesuatu yang menyempitkan dada, bikin kita punya energi negatif, yang itu nggak produktif. Itu namanya ghil. Dan dalam Quran kita diajarkan minta kepada Allah supaya dihapus ghil itu. Ibu tahu sahabat Nabi yang sampai Rasulullah banggakan sebagai penghuni surga, padahal amalnya biasa aja. Ternyata apa amalnya, Bu? Dia nggak punya ghil di hatinya. Yaitu setiap malam itu selalu berdoa, melepaskan segala ganjalan-ganjalan di hatinya. Kepada orang beriman itu dia hanya berharap kebaikan. Bahkan dalam keadaan, Bu, dalam keadaan saudara kita mungkin ya terpeleset, mungkin nggak terjebak dalam dosa, itu nggak mudah menghakimi. Yang ada malah merangkul, mengajak. Makanya kaidah dari para ulama itu, kalau kita dengar saudara kita lagi ada masalah, kena satu dosa, mungkin cari 70 alasan. Ya. Apa bedanya orang beriman sama orang munafik? Orang beriman itu selalu menemukan alasan untuk saudaranya. Tapi kalau orang munafik selalu menemukan kesalahan saudaranya. Ya. Jadi kalau kita punya hati yang lapang kayak gitu, Bunda, kita akan nyaman menjalani hidup. Dan itu mengundang banyak sekali kebaikan dalam hidup kita. Oke, Bu, setidaknya 3 itu. Ya. 3 suara batin. Ini baru 3 nih, Bu. Tadi kan ada 4.000 ya paling tidak ya. Jadi kita berapa seri lagi ini ya. 3 ini dulu di awal. Yang itu perlu kita sadari, perlu kita waspadai. Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Suara-suara yang perlu kita waspadai apa, Bu? Yang mendorong kita tergesa-gesa, terburu-buru. Gimana tadi, Bu, kaidahnya? Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Tenang. Enjoy the process. Ya. Yang kedua, suara-suara apa, Bu? Ngeluh terus. Suara yang mendorong kita apa-apa lihat yang jeleknya. Ya. Nih, Ibu, gini, Ibu kita datang ke acara apapun, dimanapun kita berada, selalu ada setengah kosongnya. Betul, Bu? Pasti ada. Ya. Ibu datang ke sini nih, datang ke pengajian ini, ada nggak setengah kosongnya? Mungkin ada. Misalnya apa? Nggak ada snacknya ya? Gitu misalnya. Ya. Misal. Ada ininya ya? Atau tempatnya nggak nyaman ya? Ada. Tapi setengah isinya ada nggak, Bu? Setengah isinya ada. Ruangannya nyaman, ber-AC. Tergantung Anda mau lihat yang mana. Kalau kata pepatah begini, Bu, ada sebuah quote dalam bahasa Inggris ya. Kalimatnya begini. For complainers, even in heaven still complain. Apa artinya? Bagi orang-orang yang tukang ngeluh, di surga sekalipun ngeluh. Ketemu aja tuh. Ya. Ketemu aja, Bu. Ya. Jadi hati-hati dorongan-dorongan itu. Pokoknya tugas kita tuh berprasangka baik, melihat yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, berbuat yang baik-baik. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yang ketiga, suara-suara yang mendorong kita untuk hasad. Julid, Ibu tahu julid? Kaum nyinyirun. Komunitas juliders. Ada orang sukses, ada orang dapat rezeki, nyinyir aja. Ngapain sih? Coba, Bu, mulai dikurangin komentar-komentar yang gak penting di sosmed. Komentarin artis, ngapain? Kita kenal juga, enggak. Ngapain? Ya. Sama orang tuh, ya itu ya, hasad, dengki, itu gak bagus. Bahkan kata Nabi, ini serius loh, Bu, ini gak main-main. Konsekuensinya serius. Kata Nabi itu, kalau kita masih punya hasad di hati, itu amal soleh kita bisa hangus
sebagaimana kayu yang dibakar oleh api. Ya, ibu jungkir balik tahajud, ya, jungkir balik ngaji, ya, tapi sama orang hasad, ya, itu bisa. Ini kita butuh berlatih. Tadi itu latihannya gimana? Gimana kita bisa berlatih? Ikut senang dengan kebahagiaan orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang Allah kasih untuk dia barokah. Gitu aja nih. Ya. Terus banyak-banyak doain orang. Kalau ngelihat siapapun, ngelihat tukang ojek, ngelihat supir taksi, ngelihat pedagang, ngelihat teman kita, ya Allah mudahkan urusannya. Nah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita hati yang selamat. Amin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba masanya nanti Bunda. Satu hari yang di situ harta kita nggak guna, anak-anak kita nggak guna, kecuali yang berguna adalah hati yang selamat. Qalbun salim. Dan perjalanan membersihkan hati, Bu, ini perjalanan seumur hidup ya. Ini latihan seumur hidup. Gak bisa sehari dua hari. Tapi setidaknya kita mulai dengan kemauan. Ya Allah pengen punya hati yang bersih. Gak ngikutin bisikan-bisikan yang cenderung kita negatif. Itu halus banget, Bu. Ya, semoga kita bisa mengelola inner voice dalam diri kita. Amin. Amin.